Itu awal mulanya berangkat dari Mataram dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 737-300 ya, penerbangan 421 kalau tidak salah ya. Kita berangkat pada sore hari dari Mataram menuju Yogyakarta. Penerbangan itu kalau tidak salah ingat memakan waktu 1 jam 20 menit dari Mataram, dan kita berangkat sekitar jam 15.35 kurang lebih waktu itu kan. Nah, ketika berangkat saya sendiri seperti biasa enggak ada pikiran macam-macam ya, walaupun sesungguhnya pesawat itu sejak berangkat menurut keterangan dari teman-teman setelah terjadi kecelakaan ada apa-apanya seperti itu kan ya. Artinya pesawat itu pada waktu take off mereka rasakan ada sentakan yang cukup keras begitu dan membuat pesawat itu agak oleng dan terkesan memang agak lambat untuk naiknya begitu kan. Tapi bagi saya pada waktu itu tidak merasakan apa-apa begitu kan. Nah, dalam perjalanan ketika sudah menurut keterangan, karena saya tidak tahu, nak ngerti apa-apa ya, dalam ketinggian informasinya dari pilot 31.000 kaki ya, kalau di disamakan meter ya kurang lebih 1000 meter atau 10 kilo, 10.000 meter dari permukaan air laut kan. Nah di situ terjadi masalah. Nah, kalau menurut keterangan dari pilot setelah kita beberapa bulan mengadakan reuni, di situ diceritakan bahwa kita menghadapi cuaca yang luar biasa, di mana dalam ketinggian itu kita dihantam sama hujan dan badai. Nah, sempat dalam ketinggian 31.000. Nah, kalau menurut informasinya ketika itu kurang lebih 15 menit sebelum sampai ke Jogja. Nah, ketika masuk daerah dari Belora menuju Purwodadi, di situ terjadi hantaman badai disertai hujan yang cukup deras. Nah, saat itulah kami merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, di situ kita mengalami sebuah keadaan yang sudah luar biasa, anjlok begitu, dan kondisi pesawat oleng dan ini terus seperti kita di bahasa sini kosak ya kan. Nah, di sanalah kita sudah tidak lagi melihat ke depan karena semua mati. Mesin pesawatnya juga mati begitu, kemudian peralatan komunikasinya juga mati ya. Hanya lampu bantuan apa yang masih hidup informasinya itu. Jadi kita tidak sudah bisa melihat apa-apa. Nah, dalam kondisi seperti itulah itu terjadi mulai dari sana sampai pada informasinya itu ketinggian 8.000 meter persegi. Jadi matinya itu mesin dari ketinggian 31.000 kaki ya, 10.000 meter itu sudah mati, tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan ya, baik secara manual ya, itu sudah tidak bisa dilakukan apa-apa oleh pilotnya. Dan disitulah goncangan secara psikologis ya, menghadapi goncangan
kondisi pesawat yang begitu dahsyat ya. Nah, setelah terjadi itu maka informasinya, dan saya merasakan pada waktu itu ada kelihatan, melihat juga kan. Nah, ketika berada pada posisi ketinggian antara 8.000 meter ya kurang lebih sekian kilo, kelihatan ada darat, kelihatan ada darat. Dan saya sempat ketika itu, karena saya bertiga ya, saya di tengah, duduk di posisi tengah dari 3 bangku deretan. Itu ada sudah almarhum sekarang Tuan Guru Haji Ahmad Taqiyuddin Mansur almarhum, dan Tuan Guru Abdul Hamid Faisal Pejeruk. Ya, saya diminta karena kecil gapak, saya diminta di tengah gitu kan. Waktu itu mau menuju Jogja untuk acara musyawarah muktamar luar biasa Partai Kebangkitan Bangsa. Ingat saya waktu itu tanggal 16 bulan 2 2002 kan, Januari tahun 2002 kan. Nah disitulah saya berucap, ini sudah selamat kita, alhamdulillah lah begitu kan, sudah melihat daratan. Taunya pada saat itu yang kita lihat itu ya memang daratan. Perkiraan saya itu udah nyampe di Jogja, ada bandara begitu. Nah tanpa hitungan menit sudah saya rasakan sesuatu yang lain, udah bogbag gitu kan. Nah pendaratan itu menurut kisah cerita dari pilot dia memilih 3 alternatif. Yang dia lihat pertama itu, yang saya lihat itu adalah memang bukan, kalau saya kan melihatnya itu sebagai bandara kan, tapi ternyata itu adalah lapangan sepak bola, di sampingnya sawah. Nah, sempat katanya diskusi pada waktu itu antara pilot sama kopilotnya, kita mau pilih mana kan begitu. Kalau ini dilihatnya di situ orang-orang sedang main sepak bola, nambah korban. Kita sudah tidak dihitungnya sudah itu. Dan di satu sisi terluka keras gitu kan. Nah, pada saat itu dilihatnya oleh pilot ini Pak Abdul Razak namanya kan, air sungai. Tapi di sungai itu hanya satu-satunya yang sudah mau dekat, hitungan menit, hitungan detik itu sudah kan dia berpikir ngambil keputusan. Hanya sungai yang di hilir dan mudiknya itu diapit oleh jembatan. Luar biasa kan. Nah satu-satunya itu dengan ketinggian pesawat yang dia kendalikan. Jadi kalau ya kurang-kurang kan nabrak itu dua-duanya selesailah kita. Tapi berkat disitulah, berkat bimbingan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya diselamatkan, bahwa dia bisa mengambil keputusan dengan bagus ya, mengikuti berlawanan arus untuk bisa landingkan pesawat itu di antara 2 jembatan yang berjarak kurang lebih 1.500, dan di situ dia bisa pesawat itu hanya kurang lebih informasinya itu 300-an. Dan saat kita ada di pinggir pesawat, pinggir sungai tempat kita dievakuasi, memang kelihatan orang nonton kita itu dari pesawat, jadi dari jembatan itu kan, Masya Allah. Kalau misalnya kita terus lolos sudah kebakar, karena ternyata kan bahan bakarnya yang kurang lebih informasinya itu 15 ton itu tidak sempat tidak sempat dibuang. Belum lagi berat kita, berat pesawat. Coba bayangkan itu kan. Nah ini yang anjloknya kalau menurut perkiraan 1 detik anjloknya dari ketinggian itu mencapai 15 sampai 200-an meter.
Nah, seperti apa kita bisa bayangkan. Nah, saya rasakan sendiri seperti kita udah nggak bisa ngomong apa-apa kan. Nah, itulah yang terjadi dalam detik-detik menit sampai di itu pengalaman yang cukup dramatis ya, mengandung nilai spiritual yang dalam ya bagi saya. Bukan hanya mengesankan sebuah pengalaman yang traumatis, tapi di balik itu hikmah yang kita coba coba ambil dari sana. Dan dari situlah kita dievakuasi. Nah, ingat saya waktu itu hanya pakai HP zaman dulu tahun 2000-an itu saya kalungkan di leher supaya tidak hilang kan. Nah, sebelum saya masuk ke sana kan kebetulan itu ada teman saya, salah satu teman itu meminta saya masuk lagi kan, ngambil uang yang ternyata ketinggalan di situ, enggak bawanya. Astagfirullahaladzim, uang itu untuk ongkos teman-teman besok balik dari Jogja, karena kebetulan 3 orang itu kita pakai pesawat. Terus gimana? Apa jadi ongkosnya besok teman-teman? Jadi saya dalam kondisi tidak sadar juga, ambang kesadaran itu kan langsung naik. Lagi ketinggian airnya ya, diketahui sama awak kabin itu udah marah-marah besar ya kan. Tak boleh turun, tapi saya bisa menyelamatkan itu uang. Nah, lalu saya mencoba untuk menghubungi teman-teman dan rumah bahwa saya jatuh dari pesawat dan alhamdulillah saya selamat, saya bilang kan. Mereka juga mungkin setengah percaya setengah tidak kan begitu, karena ada cerita orang bisa selamat dari pesawat kan. Nah, sampai Jogja barulah mereka yakin, karena pada sore hari sekitar jam Isya waktu itu diumumkan, dan ada nama-nama itu, nama saya kalau tidak salah itu urut 17. Jadi mereka yakin bahwa kita naik pesawat lah begitu kan. Nah, ini kisah sampai perjalanan kita diantar ya, oleh pihak maskapai. Sebelumnya kita diantar ke sebuah rumah sakit di, kalau tidak salah di daerah Sukoharjo namanya kan, diperiksa dan alhamdulillah pada waktu itu saya tidak mengalami apa-apa secara fisik kan begitu. Artinya tidak ada patah tulang, tidak ada duka-duka di secara fisik gitu kan, hanya trauma itu yang masih melekat gitu kan. Nah, beberapa lama. Nah, sekarang alhamdulillah sudah. Sekarang masih berani naik pesawat? Ya, karena pengalaman saya kan setelah itu kan sejak 2009 ya harus naik pesawat ketika itu masih aktif di Dewan kan. Nah, kemudian yang kedua, pada waktu saya kuliah, dosen psikiater kebetulan, Pak Henry Effendi ya mengajarkan ketika kita sudah mengalami pengalaman traumatis itu memang tidak bisa dihilangkan kan, hanya bisa dikurangi. Jadi secara praktis dia memberikan kita treatment ya, kalau kita menghadapi traumatis harus kita segera mengambil tindakan yang sama dengan objek yang menyebabkan kita trauma. Nah, itu pelajaran yang berharga kan ya, untuk menghadapi pengalaman apa saja yang sifatnya traumatis. Misalnya kita jatuh dari kendaraan sepeda motor, kalau sudah kita agak sehat, cepat-cepat ngulangi untuk naik sepeda motor ya. Nah, dalam keterangannya waktu kuliah ya, itu dimaksudkan untuk mengimbangi antara perasaan dengan pikiran. Tidak boleh kita terbenam ya dalam perasaan yang tidak senang itu kan, tidak enak itu, tapi kita harus kompensasikan dalam bentuk pikiran sehingga kita bisa bersikap wajar ya. Orang lalu lalang naik pesawat setiap hari, kok kita tidak berani kan, toh juga kan
selamat mereka kan. Nah, kondisi itulah yang harus dihilangkan dengan cara seperti itu. Nah, ini yang saya dapat peroleh, sehingga saya sedikit demi sedikit, walaupun itu tidak bisa hilang, betul. Kalau dulu sebelumnya saya bisa tidur, kalau sekarang ini pas ngalamin seperti itu udah spontan ingatan ke sana kan, udah stres, tangan sudah kesetan kan, seperti itu. Nah, ini yang aneh kan. Lalu yang kedua ya, mungkin dari pengalaman itu, menurut informasi dari ahlinya ya, selain kekuasaan Allah SWT yang berlaku khusus mungkin dulu itu kepada kami yang dari sekitar 56 penumpang ya, dengan kru sekitar menjadi 60-an ya, 99% itu atas bantuan Allah katanya kan. 99,9% itu adalah Allah yang menyelamatkan kita, itu katanya si pilotnya kan. Nah, tetapi yang harus dilakukan ya, kita sekarang ini kan sering kita ngalamin ya, orang masuk di pesawat itu masih menggunakan ponsel. Nah, ini yang susah ya, artinya ikhtiar itu juga harus. Karena apa? Ponsel ternyata menurut ahlinya itu berpengaruh kepada ya, sistem navigasi. Begitu juga komunikasi ya, sehingga orang pilot tidak bisa nerima sinyal yang bagus. Kemudian itu dimulai sejak pemberangkatan, ketika pesawat itu bergerak sudah nggak boleh lagi. Tapi yang kita lihat selama ini, kalau dalam penerbangan masih banyak ditegur juga, masih bandel gitulah. Padahal itu untuk keselamatan semua penumpang. Nah, jadi intinya di samping ikhtiar ya, juga penyerahan ya, sebuah penyerahan ya, kepada Allah. Karena secanggih ilmu pengetahuan, teknologi kan, kehebatan kita sebagai manusia tidak akan mengalahkan ya kehebatan Allah. Itulah yang kita petik sebagai sebuah proses pembelajaran ya. Nah, di samping memang ikhtiar yang harus kita lakukan ke depan ya, itu bisa membelokkan arah kalau ponsel itu masih hidup kan. Makanya itu tempo hari saya teringat ketika Sriwijaya jatuh belok arah, wah ini diskusinya ini kan hanya dengan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah pilot kan begitu, masalah yang berkaitan dengan human error segala macam kan begitu ya. Tapi berkaitan dengan penumpang ya, kesalahan dari penumpang juga tidak pernah digubris secara secara luas, pengetahuan apa yang perlu kepada para penumpang atau masyarakat secara umum ya, akan bahayanya ponsel ya digunakan atau tidak dimatikan pada saat penerbangan. Nah, ini yang barangkali yang bisa saya sampaikan ya, sebagai sebuah proses pembelajaran juga bagi kita, sehingga keselamatan umum penumpang ya itu juga bisa lebih bagus ya, lebih aman, lebih nyaman dengan menggunakan pesawat. Dan tidak usah takut, karena pesawat ini adalah transportasi yang paling aman sebenarnya kan. Nah, hanya yang membuat kita tidak aman ya kitanya kan, kembali pada kitanya. Nah, inilah yang saya kira yang harus kita tidak perlu kita takut ya dengan trauma, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, perlu lagi kita khawatir bahwa ini pesawat ya banyak sekali, tetapi proses yang harus kita penuhi ya, baik itu sebagai penumpang, pilot maupun pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah atau maskapai di ATC, pengaturan segala macamnya ini harus ditingkatkan menurut saya kan, hingga menjadi layak dan aman untuk menjadi alat transportasi yang lebih
menjamin keselamatan. Saya kira itu deh yang bisa kami sampaikan dari pengalaman kami ya, pada waktu jatuhnya pesawat yang kita tumpangi dari Mataram ke Jogja tanggal 16 Januari tahun 2002. Jadi kurang lebih 18-19 tahun yang lalu. Lupa ingat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.